Beberapa waktu yang lalu, saya dimintai pendapat oleh teman saya tentang bagaimana tanggapan saya terkait dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK tentang batas usia capres atau cawapres. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait persoalan ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe untuk dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya di bidang hukum. Lalu like and share jika apa yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan jika ada pertanyaan, silakan dituangkan dalam kolom komentar video ini. Terkait batas usia capres atau cawapres, diatur dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Pemilu, yaitu berusia paling rendah atau setidak-tidaknya minimal 40 tahun. Jadi, sebelum berusia 40 tahun, tidak bisa seseorang mengajukan diri sebagai capres atau cawapres. Mengapa batas usia untuk menjadi capres atau cawapres di Indonesia itu perlu dibatasi? Karena, menurut sebagian kalangan, perlu usia yang matang atau setidak-tidaknya minimal 40 tahun untuk menjadi capres atau cawapres yang nantinya akan mengurusi negara dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan berbagai macam permasalahan yang begitu kompleks. Sebenarnya, amar putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK nomor 90 PU 21 Romawi tahun 2023 adalah mengabulkan permohonan dari pemohon untuk sebagian dan menyatakan pasal 169 Q Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang sebelumnya dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada. Artinya, tidak ada penurunan batas usia untuk capres atau cawapres, jadi tetap minimal berusia 40 tahun. Hanya saja, dengan adanya putusan MK ini, ada pengecualian khusus untuk calon yang sedang atau pernah dipilih dalam pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Maka, batas usia minimal 40 tahun tersebut itu tidak berlaku kepada si calon tersebut. Jadi, walaupun si calon tersebut itu belum berusia 40 tahun, tapi kalau pernah dipilih dalam pemilihan gubernur atau pilgub, atau pemilihan wali kota atau pilwali kota atau pemilihan bupati, maka ketentuan terkait dengan batas usia minimal 40 tahun tersebut itu tidak berlaku kepada si calon tersebut. Sebelumnya, permohonan judicial review ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas. Dia mengaku sebagai pengagum salah satu cawapres yang masih berusia 35 tahun atau belum mencapai usia 40 tahun. Artinya, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK nomor 90 ini, sudah merubah ketentuan terkait pemilihan capres atau cawapres dengan adanya pasal tersebut. Karena apa? Dengan adanya putusan MK ini, maka cawapres yang masih berusia 35 tahun atau belum berusia 40 tahun bisa menjadi cawapres karena pernah dipilih dalam pemilihan wali kota atau pilwali kota. Putusan ini menjadi kontroversial karena buat yang kontra, pertama, usia yang belum mencapai 40 tahun dianggap terlalu muda untuk menjadi capres atau cawapres, walaupun sebelumnya mempunyai pengalaman sebagai wali kota. Lalu yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK ini dianggap mengandung unsur nepotisme karena ketua Mahkamah Konstitusinya adalah paman dari salah satu dari cawapres yang sedang mengajukan diri sebagai peserta dalam pemilu. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK ini dianggap hanya untuk memuluskan keponakan dari ketua Mahkamah Konstitusi atau ketua MK yang sedang mencalonkan diri sebagai cawapres. Makanya, nama Mahkamah Konstitusi sempat diplesetkan menjadi istilah Mahkamah Keluarga. Lalu yang ketiga, cawapres yang masih muda ini anak dari Presiden Republik Indonesia yang masih menjabat saat ini. Jadi, seolah-olah putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK ini dianggap sudah disetting sejak awal agar sang anak bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Makanya muncul istilah politik dinasti baru-baru ini.
Tapi, buat yang setuju dengan putusan MK ini, berpendapat pertama, usia tidak menjadi patokan untuk dapat memimpin negara. Dan mungkin sudah saatnya yang muda yang menjadi pemimpin di negara ini. Apalagi sudah pernah menjabat sebagai wali kota. Lalu yang kedua, apa salahnya kita memberikan kesempatan kepada yang muda? Karena yang muda sudah pasti gesit dan masih kuat untuk dapat mengatasi berbagai macam persoalan yang ada di Republik ini. Ketiga, aturan mana yang dilanggar? Sepanjang aturan tentang batas usia untuk menjadi capres atau cawapres tersebut itu sudah berubah dengan adanya pengocelan tadi. Lalu yang keempat, terkait dengan adanya istilah politik dinasti, bukankah capres atau cawapres yang akan menjabat nantinya diangkat berdasarkan pemilihan rakyat atau yang dilakukan melalui pemilihan umum atau pemilu? So, bagian mana yang menjadi dinasti politik? Bukannya dinasti politik itu hanya ada di sistem pemerintah yang berbentuk kekerajaan. Jadi, kepemimpinan itu diturunkan oleh sang ayah kepada anak atau keturunannya tanpa melalui pemilihan umum atau pemilu. Kalau memang tidak suka dengan salah satu cawapres tersebut, ya jangan pilih. Gitu aja kok repot. Buat saya pribadi, sah-sah saja kalau misalnya anak seorang Presiden Republik Indonesia kemudian mencalonkan diri menjadi capres atau cawapres. Hanya saja yang mungkin mengganggu pikiran sebagian besar masyarakat Indonesia, kenapa si cawapres tersebut itu mencalonkan dirinya pada saat sang ayah masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan anggapan publik bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK itu dikeluarkan semata-mata hanya untuk memuluskan karir sang ponakan agar bisa menjadi cawapres, seperti pemikiran teman-teman yang kontra atas putusan MK ini tidak benar atau keliru. Tapi, apapun itu, yang namanya politik itu bisa berubah kapan saja. Masyarakatlah yang nantinya akan menilai, karena pertarungan itu nanti pada saat masing-masing pasangan capres atau cawapres tersebut itu menyampaikan visi dan misinya pada saat menjelang pemilihan umum atau pemilu. Hanya satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK memang tidak bisa merubah putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK tentang batas usia menjadi capres atau cawapres. Karena apa? Karena pertama, putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK itu bersifat final and binding. Artinya, tidak bisa diajukan upaya hukum apapun, baik itu upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau PK. Jadi, putusan tersebut itu sudah merupakan putusan akhir dan mengikat semua pihak. Kedua, kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK memang hanya untuk memberikan sanksi etik kepada hakim Mahkamah Konstitusi yang melanggar kode etik dan perilaku hakim dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, walaupun kemudian 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan putusan itu dinyatakan bersalah karena melanggar kode etik misalnya, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa merubah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tadi. Paling, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya bisa mencopot jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau memecat hakim dari Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kalau mau merubah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tersebut, silakan lakukan amandemen atas undang-undang atau ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama, atau ajukan judicial review yang baru atas ketentuan yang mengatur hal yang sama. Tapi pastikan pengajuannya ada yang berbeda, misalnya beda pihak, agar putusannya tidak menjadi nabis in idem. Karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak bisa diperiksa untuk perkara yang pihak dan objek yang sama. Hanya saja, kalaupun misalnya nanti hasil judicial review-nya itu bisa berubah, ketentuan tersebut itu hanya berlaku untuk pemilu mendatang, bukan pemilu tahun 2024 ini. Demikian dapat saya sampaikan. Semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.